Salam untuk semuanya. Semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia. Sekarang mari kita membahas mengenai distribusi peluang. Namun sebelumnya ingat subscribe agar selalu mendapat materi terbaru dari channel ini. Distribusi peluang adalah sebaran kemungkinan atau distribusi dari kemungkinan terjadinya variabel acak tertentu. Ada dua jenis distribusi peluang. Yang pertama, distribusi peluang diskrit. Ini dari variabel acak diskrit. Kemudian distribusi peluang kontinu dari variabel acak kontinu. Pada kesempatan ini kita khusus membahas distribusi peluang diskrit. Pada video-video sebelumnya sudah dibahas mengenai variabel acak diskrit. Di sini mari kita mengambil contoh eksperimen melempar sebuah dadu. Pada eksperimen melempar sebuah dadu ada 6 peristiwa yang mungkin terjadi, yaitu munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini misalnya, kita misalkan peristiwa A adalah munculnya angka 1 atau 2, peristiwa B munculnya angka 3, 4, atau 5, dan peristiwa C munculnya angka 6. Sehingga dengan mudah bisa kita hitung adalah peluang A adalah 2/6, artinya 2 dibagi 6 kemungkinan, jadi nilainya adalah 1/3. Dengan cara yang sama, peluang dari B adalah 3/6, dari sini datangnya, dimudahkan jadi setengah, dan peluang C adalah 1/6, dari sini datangnya. Nah, sekarang misalnya masing-masing peristiwa ini kita pasangkan dengan variabel acak X, di mana peristiwa A kita kasih nilai 1 misalnya. Ini hanya pemisalan saja. Peristiwa B kita kasih nilai 2. Peristiwa C kita kasih nilai 3. Jadi masing-masing dipasangkan dengan nilai. Jadi hanya contoh saja, sekali lagi. Sekarang kita bisa bentuk distribusi peluang sebagai berikut. Maka dari penjelasan tadi, P dari X1 atau peristiwa A adalah 2/6, P dari X2 atau peristiwa B adalah 3/6, dan P dari peristiwa C atau X3 adalah 1/6. Nah, PX ini disebut dengan fungsi peluang. Sehingga distribusi peluang atau sebaran peluangnya bisa ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jadi variabel acak 1 kebagian peluang 2/6, variabel acak 2 kebagian peluang 3/6, dan variabel acak dengan nilai 3 kebagian 1/6, di mana total peluang yang dalam tanda petik dibagi-bagi atau disebarkan adalah 1. Jadi total
peluang yang disebarkan atau dibagi-bagi adalah 1. Nah, ini contoh dari distribusi peluang yang digambarkan dalam bentuk tabel. Dan sekali lagi diingat, ini angka-angka dari variabel acak ini hanya contoh saja, nanti tergantung dari konteksnya. Nah, kalau distribusi peluang tadi digambarkan dalam bentuk grafik atau di sini histogram, maka bisa dibuat dengan Excel sebenarnya ini sebagai berikut. Jadi nilai X ya, ini variabel acak X sama dengan 1 kebagian, ini adalah sepertiga ya, atau 3,3 di sini. Kemudian X sama dengan 2 kebagian 3/6 atau setengah, dan X sama dengan 3 kebagian 1/6 ya. Jadi pada distribusi peluang diskrit, jadi peluang P X pada nilai X kecil tertentu digambarkan oleh tinggi batang, di mana total tinggi batang adalah 1. Nah, parameter yang terkait dengan distribusi peluang ini adalah min atau ekspektasi X. Jadi ekspektasi X itu disebut dengan min. Itu rumusnya adalah sigma XI kali PXI. Jadi setiap nilai dikalikan dengan peluangnya, ditambah nilai kali peluangnya dan seterusnya, sehingga digambarkan oleh rumus sigma XI PXI. Sementara ini disebut dengan min atau simbolnya mu. Pada contoh di atas, lihat kembali tabelnya. Jadi X1 peluangnya adalah 2/6 kali ya, X2 kali peluangnya, X3 kali peluangnya, sehingga di total menjadi 11/6 atau 1,833. Nah, itu adalah minnya, semacam pusatnya dari nilai kemungkinan 1, 2, dan 3. Itu ekspektasinya sesuai dengan peluang masing-masing itu adalah 1,833. Untuk berikutnya, kalau tadi ekspektasi dari X, sekarang ekspektasi dari X dikurangi mu. Nah, mu yang sudah dibahas tadi ya. Ekspektasi dari X dikurangi mu kuadrat atau disebut dengan variansi. Jadi rumusnya adalah ekspektasi dari X dikurangi EX ini mu kuadrat ya. Jadi pada contoh di atas, variansi itu adalah jadi X dikurangi dengan mu kuadrat kali peluangnya ya, ini bagian pertama. Kemudian bagian kedua, X dikurangi mu-nya kuadrat dikali peluangnya. Ini bagian yang ketiga. Yang ketiga, X dikurangi mu kuadrat kali peluangnya. Jadi kalau dihitung seperti ini, ya. Ini perhitungan berikutnya secara matematika sederhana, akhirnya mendapat 17/36 atau 0,472. Ini disebut dengan variansi ya. Ini termasuk penyebaran ya, bagaimana
variabel acak itu nilainya menyebar. Nah, kalau kita hitung dengan menggunakan Excel dari rumus di atas dengan mudah ya. Pertama ada kolom X dengan nilainya ini. Nah, ini kita ketik sendiri sesuai dengan tadi. Ini adalah sepertiga, ini setengah, ini seperenam. Berikutnya perkalian antara X dengan PX. Ya, ini rumus di sel pertama. Ya, ini hasilnya. Tinggal di copy ke bawah gitu ya. Ini rumus di sel pertama dari ini. Jadi X dikurangi dengan ini ya, sudah mu-nya sudah dapat ya tadi ya. Jadi mu-nya sudah dihitung dari ini ya, jumlah ini ya, pakai rumus sum ini ya. Jumlahkan. Kemudian dalam rangka mencari varian, ini X dikurangi dengan mu yang ada di 8 ini ya. Dari sini datangnya. Dikuadratkan kali D4 ya, hasilnya adalah ini. Di copy ke bawah, dijumlahkan, maka mendapatkan variannya. Jadi cukup kita menulis di baris pertama saja, kemudian di copy ke bawah. Jadi jumlahnya untuk kolom ini jumlahnya ada mu, kemudian di kolom ini jumlahnya menjadi varians ya. Nah, ini mu, ini varians. Nah, misalnya variabel acaknya kita rubah. Kalau ini 1, 2, 3, kita rubah menjadi 4, 7, 8. Maka otomatis ini karena ini dari rumus, nilai ini berubah. Jumlahnya, mu-nya berubah juga. Ini berubah. Jumlahnya, variannya juga berubah. Nanti bisa dipraktekkan sendiri menggunakan Excel. Mudah-mudahan lancar, tidak ada kesulitan. Ya, silahkan perhatikan dengan baik. Sekali lagi bisa di screenshot untuk bisa dipraktekkan. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai distribusi peluang, khususnya distribusi peluang dengan variabel acak diskrit. Pembahasan hal-hal lain, khususnya distribusi peluang kontinu, akan dibahas pada channel lain, pada video lain di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Salam untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia.